ternyata tadi itu sekitar tindakan rampasan yang terjadi dan dialami oleh klien. Tadi sudah diserahkan buktinya ya, katanya ada berita acara, ada surat terima ya, jauh berbeda. Di sini terkait apa yang tadi kita buktikan itu tidak ada surat terima. Itu yang tadi ya. Bang, tapi kalau dari pihak sana katanya bukan perampasan bang, itu klien abang nyerahin sendiri gitu bang. Gimana tanggapannya bang? Inisiatif sendiri. Agak kencang nggak mungkin dia masnya kalau punya handphone dikasih ke orang boleh nggak? Nomor teleponnya juga nempel di situ, data-datanya di situ. Kalau sekarang juga ya, terpaksa iya, terpaksa dan tekanan iya pasti. Tekanan apa sih yang akhirnya Bayu menyerahkan? Nah, kalau tekanannya itu karena di situ kan banyak orang ya waktu itu ya, banyak orang terus ada ancaman juga, makanya kalau dia mengatakan bahwa untung nih gue cewek gitu, ngomong kamu gitu, untung lu cewek, coba kalau lu cowok di situ udah mungkin. Ancamannya itu. Siapa yang ngomong itu siapa tuh? Ada nanti ada yang bilang. Cowok ke cewek? Karyawan atau Cowok. sama karyawan? Iya, sama karyawan. Artinya berita acara serah terima yang kakak tulis itu benar nggak sih yang bertinta biru itu yang kertas lembar? Terima untuk handphone nggak ada ya? Beda objek. Beda. Serah terima untuk handphone laptop itu nggak ada. Berarti itu sudah terima bang. Itu yang lain. Sertifikat rumah segala macam. Iya. Nah, kalau terkait itu nanti dalam berita acara klarifikasi di Polres Tangsel besok agendanya. Tapi kalau untuk penulisan itu sendiri masih karena dalam tekanan atau dengan sukarela sih? Aku di DP mas. Iya, aku di DP. Berarti bukan karena hati ya? Oh bukan di DP. Tapi benar nggak sih Bayu kata pihak kanan Bayu yang minta mereka untuk datang ke rumah? Itu besok ya mas ya, beda sama yang dilaporin hari ini. Beda. Kalau yang hari ini fokus apa yang terjadi di Jakarta Selatan. Bayu kan dilaporkan hari ini di Polda, Mbak. Katanya juga Bayu disebut mengaku sebagai karyawan dari PT Hijau Dinta. Oke, kalau PT Hijau kita Ya, artinya jejak digital itu kan tidak dibohongi, tidak bisa dibohongi. Kita lihat aja jejak digitalnya, nanti kita analisa apakah ada pertanyaan dari saudari Ayu ini terkait dia adalah karyawan HDN. Ya. Tapi tadi katanya perusahaan itu baru berdiri 1 tahun, tapi ke Ayu statementnya bilang sudah 8 tahun di sana. kalau Hijau Dinta memang saya tidak karyawan di situ ya. Saya tidak karyawan di situ. Saya karyawan di PT Hijau Mansyah Indonesia. Kejadian lokasi yang perampasan handphone itu terjadi di Hijau Dinta Nusantara. Kantornya nanti. Berarti ada berapa hijau nih? Kita tahu ada berapa hijau. Jadi alasan kenapa mereka membuat laporan di Polda hari ini karena nama PT Hijau Dinta Nusantara itu sering disebut sama Bayu dan Iya. mengalami kerugian pengetahuan kontrak sebesar 1 miliar. Iya, Gimana tanggapan? kalau saya sih Hijau Dinta itu bukan kantor mas, bukan kantor saya memang. Tapi lokasi kejadian pengambilan barang itu di situ, makanya saya buka LP di sini gitu. Dan karena ada penyebutan hijau Nusantara itu juga dikatakan mereka direktur sampai mengalami kerugian gitu. Sampai tadi pagi juga ada cancel kontrak. Iya, di Hijau Dinta Nusantara itu memang peristiwa hukumnya di situ. Di kantornya PT Hijau Dinta Nusantara. Bukan Mbak Ayu itu karyawan daripada HDN Bandung. Bukan. Itu udah jelas, itu udah clear ya. Jadi pada pemberitaan beliau adalah karyawan Hijau Dinta Nusantara, ya nggak mungkin juga. Karena dia PT-nya juga ada beda PT, beda korporasi. Nah, untuk yang besok sendiri yang di Tangsel, laporan kakak terhadap Ashanti atau karyawannya Ashanti? Lebih ke karyawannya Ashanti yang melakukan proses pengambilan mobil dan lain-lainnya. Namun itu kan nanti akan pendalamannya. Apakah mereka punya inisiatif sendiri atau ada yang memerintahkan? Intinya apapun itu kita akan sampai tuntas sampai ke akar-akar. Oh, tadi kuasa umum pihak direktur Hijau Dinta itu juga mengatakan sebagai kuasa hukum ada baiknya untuk membuat latar belakang dari masalah yang Ayu sedang alami. Ini seperti apa menganggap akan dilaporkan ke Baik. Ketika klien
klien datang ke kantor hukum, yang pertama adalah yang ditanya kejujuran, kebenaran sesuai fakta hukumnya. Kemudian klien membuat kronologis peristiwa hukumnya. Dengan dasar peristiwa hukum itulah kita analisa apakah ini delik pidana, apakah delik perdata. Kita analisa dari peristiwa hukumnya. Untuk contoh, ini adalah kronologis yang disampaikan Mbak Ayu kepada kantor Satria. Dengan dasar ini kita melakukan upaya hukum. Kemudian orang yang sebelah sana, pengacara, akan melaporkan kita ke Dewan Pengawas Advokat. Silakan aja baca Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003 pasal 18 ayat 2 bahwa advokat itu tidak identik dengan klien. Jadi kalau kliennya korupsi, kemudian advokat yang menerima honorarium dari hasil korupsi, kan enggak juga. Advokat itu sebagai koruptor kan. Dan yang kedua, pasal 16 itu Undang-Undang Advokat itu menyatakan bahwa klien itu tidak identik. Ya kan? Kemudian pasal 16-nya hak imun itu melekat baik di pengadilan maupun di luar pengadilan. Jadi kalau untuk dilakukan gugatan atau perdata pidana kepada pengacara ada hak imunnya pasal 16. Silakan aja ajukan ke Dewan Pengawas organisasi advokat. Kita punya bukti, kita punya data, kita punya fakta hukum sesuai peristiwa hukum, sesuai dengan yang disampaikan oleh klien kita kepada kantor hukum. Itu rekan-rekan. Ayo menegaskan aja dari pihak sana mengatakan kalau penggunaan itu sebenarnya perawatan yang lumayan mahal. Kalau penggunaan itu nanti ya Mas ya, karena kan masih proses ya. Tapi kan pihak sana mengatakan pengakuan dari bayi seperti itu. Iya, karena kan kita juga masih dalam proses. Tapi benar nggak sih Bayu? Mereka jadi kemarin menunjukkan ada surat bermaterai bahwa Bayu sudah mengakui berapa, ini kan berawal dari berapa ya? Oh, itu surat dari mereka, Mas. Aku bisa Berarti itu paksa juga. Intimidasi berarti Pak. itu aku juga nggak pegang. Jadi waktu sebelum menandatangani surat itu, memang ada kemudian aku dikasih surat itu, setelah kita ada obrolan, terus aku dikasih surat itu untuk tanda tangan. Berarti ada yang tanda tangan, Ada yang tanda tangan itu, ada yang tanda tangan itu untuk paksaan. paksaan. Alasannya aku mungkin nanya ini kenapa boleh disebut tanda tangan itu? Ya karena aku dapat tas. Ayunya nanya ke alasannya ke mereka. Aku baca sih, baca. Kamu udah baca suratnya? Alasan mereka untuk Alasannya kan untuk Bayu memaksa menandatangani itu. Alasan mereka. Karena mereka udah melakukan perhitungan, katanya gitu. Udah melakukan audit. Justru di sini nanti kita mau lihat surat yang ditandatangani klien kami ini kan diminta untuk bayar senilai 2 miliar. Dengan termin pertama 1 miliar sekarang. Minggu setelah tanda tangan. Oke, lanjut. 1 miliar berikutnya 1 bulan setelah pembayaran yang pertama. Artinya klien kami diminta bayar senilai 2 miliar tanpa fakta hukum yang jelas. Mereka belum melakukan audit, mereka belum berisik lagi lebih dalam gitu kan. Namun klien kami sudah dipaksa untuk mereka sudah menetapkan angkanya senilai 2 miliar. Bila mana itu tidak terbukti, mungkin bisa jadi tambahan pasal namanya, bukan perampasan lagi tapi perampasan. Jadi sebagai kuasa hukum Anda sebelah kalau bisa sih lebih komprehensif melihat fakta hukum yang ada, keterangan yang ada, dan lebih jeli lagi. Jangan saudarakan dengan kesimpulan khawatirnya tidak sesuai dengan fakta yang ada. Ayo berapa lama kerja sama Asal? Kurang lebih 8 tahun. Selama 8 tahun menerima apa yang harus diterima sebagai karyawan? Oh iya. Apa saja? Gaji udah pasti ya. Kalau BPJS tenaga kerjaan itu dari 2020 udah deadline. Itu aja sih. Jadi dari awal masih sudah menerima. Oh enggak, BPJS tenaga kerjaan dari awal. Dan kalau gaji karyawan itu selalu di transfer melalui Melalui rekening dari perusahaan, kemudian ditransfer ulang ke rekening siapa yang pegang di situ, siapa yang pegang keuangan di situ, misalkan siapa A gitu ya, tampung dulu di situ baru ke karyawan. Sebelum aku juga udah ada Mas. Ada indikasi manipulasi pajak nggak? Ayo. Boleh dong terkait gabungan. Iya, pertama hak karyawan itu sebagai
sebagaimana undang-undang ketenagakerjaan ini berhak mendapatkan ikatan hukum atau kontrak kerja untuk perlindungan hukum, untuk kepastian hukum. Mereka tidak lakukan itu. Ikatan kerja tidak ada, slip gaji tidak ada. Kalau slip gaji tidak ada, apakah mereka itu membayar pajak penghasilan? Ini kan mereka membayar pajak penghasilan, itu ketika dengan slip gaji. Ya. Kemudian perjanjian kontrak kerja itu didaftarkan kepada dinas ketenagakerjaan agar ada perlindungan hukum bagi karyawan. Ini mereka tidak lakukan. Atau selanjutnya akan Ya kita akan upayakan nanti ke hubungan industrialnya atau dinas ketenagakerjaan itu. apa kalau tidak? Nanti kita segerakan. Bang, dugaan ancamannya berapa tahun, Bang? Kalau hak ketenagakerjaan itu bukan pidana ya. Ketenagakerjaan itu hak administratif, mereka harus bayarkan hak-haknya. Kalau ada pelanggaran-pelanggaran nanti tinggal izinnya dicabut usahanya. Bang, mungkin menegaskan aja Bang, tadi kan berarti yang masuk di sini adalah barang buktinya tuh laptop dan HP yang dirampas. handphone, KTP, rekening tabungan. Itu kan nggak ada di BAST, tapi dari pihak sana bilang laptop dan HP diserahkan secara sukarela oleh Bayu pada saat interogasi. Itu seperti apa? Ya kalau ada dikasih sekian sukarela, ngapain dia minta password juga? Kalau sukarela, habis ini saya minta aja informasi pulang kasih ya. Jadi alasan itu Pak Kasot ada di PIN ATM itu untuk mengecek ya, mengecek isi saldo yang ada. Iya. Iya, tapi nggak tahu sih kami nggak tahu. Yang sertifikat tanah itu sudah balik. Udah. Itu lokusnya berbeda ya. Besok. Bang, ancaman dugaan pengancamannya ini berapa tahun, Bang? Kalau terbukti. Nanti lah biar dulu biar proses dulu aja. Kita yang semoga pihak lawan nggak dapat mengambil langkah hukum karena akan jadi blunder nantinya. Kalau bisa berpikirlah bijaksana dan smart, jangan gegabah karena akan banyak potensi hukum lainnya nanti bila mana dia gegabah. Contoh yang dia bilang pencemaran online segala macam. Di sini klien kami menyampaikan bahwa klien kami bukan karyawan dari HDR, tapi ternyata dia melaporkan kan bilang karyawan dari HDR ya, salah itu ya, jangan sampai nanti malah berdampak. Artinya jangan sampai nanti lagi gitu, makanya banyak yang pengen nih. Ayo sih. Bayu, Ayo, ada indikasi penyimpangan pajak nggak sih? Masih buka pulang damai nggak sih? Kalau dari kita selalu terbuka ya. Apa syaratnya? Mengembalikan barang-barang kamu atau bukan? Kita tunggu aja campaign dari mereka. Sejauh ini belum ada sih, belum ada. Mereka kan malah berpacu sama melon, mereka malah serang balik. Ya kita lihat aja. Dan selagi mereka masih agresif, kita nggak akan diam. Kita pasti akan. Ada indikasi penyimpangan pajak nggak, Bayu? Indikasi penyimpangan pajak dari pihak sana. Kemungkinan ya, kemungkinan. Nanti biar dicek deh sama dinas terkait. Seberapa besar mungkin? Sampai miliaran? Belum tahu nominalnya. Kalau hitungan Bayu sendiri? Kalau saya kan nggak ngitung mas, kalau saya kan dapat suratnya. Itu kan saya yang dapat suratnya dari mereka, dari dinas pajak. Oke, dari surat mungkin bisa diketahui gitu. Kurang lebih ada ratusan juta sih. Ratusan juta. Dari mulai kapan sampai kapan? Itu 2020. Sampai 2005 apa? Enggak, kalau yang saya terima itu 2020. Karena kan kalau pemeriksaan pajak ada mundur ke belakang ya berapa tahun. Oke. Oke, Bang Ical, mau nanya Bang Ical? Terima kasih Bang.